Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Maulana dari kelas Manajemen 20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi portofolio yaitu pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pengertian pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa pasar modal syariah ialah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Selanjutnya yaitu dasar hukum pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang merupakan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dimana pelaksanaannya meliputi peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip pasar modal syariah yang pertama yaitu investasi halal dan sesuai syariah. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini, diharapkan kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya bisa dapat teratasi. Yang kedua yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Pada pasar modal berbasis syariat ini, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi tertentu. Yang ketiga, yaitu resiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan resiko yang tinggi. Dalam artian, ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, yaitu transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal syariah ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang terakhir yaitu mekanisme yang jelas. Mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah ini. Hal ini dianggap mampu menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, ada manfaat pasar modal syariah. Menurut Metwali, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Selanjutnya yaitu beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang ialah kegiatan spekulasi dan memanipulasi yang di dalamnya mengandung unsur yang pertama goror, yang kedua gibah, yang ketiga riba, yang keempat riswah, yang kelima maksiat dan kezoliman. Selanjutnya yaitu sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index
pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terima kasih. Selanjutnya saya berpamitan. Semoga ada manfaatnya dalam materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.